Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Aulia Azhari. NPM saya yaitu 243310751. Di sini saya akan mempresentasikan proyek saya, yaitu proyek mata kuliah ilmu hayat yang berjudul Rayap sebagai Bioklimat Arsitektur. Bayangkan seekor rayap kecil mampu membangun sarang yang secara alami tetap sejuk di siang hari dan hangat di malam hari, tanpa kipas, tanpa AC, tanpa listrik. Bagaimana mungkin makhluk sekecil itu menciptakan sistem ventilasi yang jauh lebih baik dan efisien daripada gedung-gedung tinggi di kota kita? Inilah titik awal yang menginspirasi para ilmuwan dan arsitek untuk menciptakan arsitektur bioklimatik, desain bangunan yang belajar langsung dari alam. Jadi sebelum kita masuk, saya akan menjelaskan tentang definisi arsitektur bioklimatik. Arsitektur bioklimatik adalah pendekatan desain yang memanfaatkan kondisi iklim lokal seperti sinar matahari, angin, kelembaban, dan suhu untuk menciptakan bangunan yang nyaman secara alami tanpa banyak energi buatan. Prinsip utamanya adalah memanfaatkan alam, bukan melawannya. Ini sangat penting di zaman sekarang ketika energi semakin mahal dan dampak lingkungan semakin besar. Inspirasi dari rayap hidup di lingkungan ekstrim, tapi sarang mereka menjaga suhu dalam kisaran stabil 27-30 derajat, bahkan ketika suhu luar bisa lebih dari 40 derajat. Jadi rayap tuh bisa mempertahankan suhu sarangnya yang stabil 27-30 derajat, sedangkan suhu di luar tuh 40 derajat, karena sistem arsitektur bioklimatik alami dari rayap sendiri dalam membuat sarangnya. Yaitu mereka punya rahasia. Rahasia mereka adalah sistem ventilasi pasif. Sistem ventilasi pasif itu maksudnya serangkaian saluran udara vertikal dan horizontal yang menyaring udara panas ke atas dan menarik udara segar dari bawah. Itu tuh jadi para arsitek dan ilmuwan tuh membuat atau menggunakan sarang rayap sebagai inspirasi untuk membuat bangunan yang lebih efisien. Contohnya Eastgate Center di Zimbabwe. Eastgate Center di Zimbabwe ini merupakan gedung perkantoran 12 lantai yang didesain berdasarkan struktur sarang rayap. Ventilasi pasif dan isolasi termal dan material lokal membuat gedung ini hemat 90% energi dibandingkan gedung konvensional dengan AC. Tidak memerlukan sistem pendingin mekanik. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bioklimatik yang meniru rayap. Prinsipnya yang pertama yaitu ventilasi alami sarang. Jadi penjelasannya tuh mengalirkan udara segar dan membuang udara panas saluran ventilasi. Yang kedua yaitu isolasi termal. Dinding bangunan menjaga suhu tetap stabil, tanah liat dan struktur padat sarang. Desain pasifnya tidak bergantung pada sistem aktif seperti AC atau pemanas mekanisme alami dan sarang. Pemanfaatan iklim lokal, posisi bangunan, bukaan, dan material disesuaikan. Rayap menyesuaikan sarang dengan orientasi matahari dan angin. Manfaat dari arsitektur bioklimatik yang pertama yaitu hemat energi. Tagihan listrik lebih murah karena menggunakan sistem ventilasi yang terinspirasi dari sarang rayap tersebut. Yang kedua yaitu lingkungan lebih sehat karena udara segar, pencahayaannya juga alami, langsung dari paparan matahari. Yang ketiga yaitu bangunan lebih tahan terhadap iklim ekstrim. Yang keempat, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu memperpanjang umur bangunan. Tetapi tentunya arsitektur bioklimatik ini mempunyai tantangan, tetapi juga ada solusinya. Yang pertama yaitu tantangannya kurangnya pemahaman masyarakat dan arsitek. Solusinya yaitu edukasi dan pelatihan desain tropis. Kemudian masalah selanjutnya yaitu biaya awal yang lebih tinggi. Bisa diatasi dengan penghematan jangka panjang jauh lebih besar. Yaitu yang ketiga masalahnya atau tantangannya itu tidak semua lokasi cocok.
Solusinya dapat dikombinasikan dengan teknologi modern atau smart ventilation. Itulah penjelasan mengenai arsitektur bioklimatik. Penutup dari saya yaitu, kita terlalu sering melihat makhluk kecil seperti rayap sebagai hama. Padahal, dari segi arsitektur, mereka jauh lebih pintar dari kita. Mereka sudah menerapkan prinsip hemat energi jauh sebelum kita mengenal listrik. Dengan memikirkan rayap, kita belajar bahwa teknologi terbaik seringkali berasal dari alam. Arsitektur bioklimatik adalah bukti bahwa masa depan bisa dibangun dengan meniru masa lalu yang diciptakan oleh makhluk kecil di bawah tanah. Sekian presentasi project saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.